Arin ada nggak sih tips untuk biar proses investasi diri kita tuh bisa berjalan dengan baik, mulai dari input, proses, output, itu bisa sesuai. Dari Kak Arinda ada tips nggak? Untuk kalau misalnya untuk bisa sesuai, menurutku yang perlu diperhatikan pertama adalah mau kemana nih arahnya gitu. Itu dulu sih, aku akan balik lagi ke situ lagi gitu. Mau kemana dulu nih arahnya, biar kita nanti nggak muter-muter gitu kan. Biar kita nanti nggak udah repot-repot nih, tanda kutip repot-repot investasi pendidikannya di dunia psikologi. Atau enggak sih, sebenarnya aku nggak, jangan pendidikan deh. Misalnya udah repot-repot nih aku sampai operasi plastik gitu kan untuk membesarkan mata dan seterusnya gitu misalnya. Tapi terus kemudian pekerjaanku tidak membutuhkan aku yang terampil atau menarik secara fisik gitu. Terus jadinya kan tidak align gitu kan dengan itu gitu. Sehingga menurutku ya di awalnya kita temukan dulu sih siapa sih kamu, butuhnya apa sih, lalu hal seperti apa sih yang sebenarnya mau kamu kejar gitu ibaratnya. Sehingga nanti ketika memang akan berupaya atau akan mulai masuk dan melakukan usaha self development tadi itu bisa align gitu, bisa sesuai. Kemudian juga itu dari sisi inputnya gitu ya. Kemudian menurutku pilih juga gini, sebelum kita memilih sesuatu, aku selalu menyarankan untuk ditimbang dulu plus minusnya, timbang dulu kira-kira cost and benefit-nya apa. Misalnya, sama-sama saya mau menginvestasikan diri di skill bahasa Inggris. Lalu saya milihnya buat masuk ke tempat les aja deh, biar ada temennya, misalnya gitu ya. Terus habis itu ada nih dua pilihan. Sama-sama lembaga kursus bahasa Inggris, tapi ternyata yang pertama, yang ini dia menawarkan pendekatan yang personal, satu-satu, one-on-one gitu kan sama gurunya. Wah, intensif banget tuh gitu. Tapi yang kedua, dia menawarkan interaksi yang klasikal sama anak-anak lain, sama orang-orang lain gitu kan. Jadi bisa ngobrolnya dalam kelompok besar gitu. Sama-sama bagus sebenarnya gitu. Yang satu intensif, yang satu bisa ada interaksi dengan orang lain gitu ya. Tapi akhirnya tergantung kamu butuhnya yang mana. Misalnya kamu butuh dalam waktu cepat, kamu butuh untuk preparation untuk IELTS misalnya, ya sudah. Kita nggak terlalu butuh obrolan sama orang lain. Yang kita butuh adalah tajam gitu kan. Belajarnya tuh cepet dan tajam. Dan skill kita langsung dapat feedback gitu. Tapi beda cerita kalau aku butuhnya persiapan buat bisa jadi MC gitu kan, atau bisa masuk ke ranah profesional yang aku ngomong bahasa Inggris. Ya jangan one on one dong, lawanku cuma satu, jadinya aku butuh orang lain gitu kan. Jadi akhirnya ya pilih lagi, list down pro and cons-nya, kemudian juga cari tahu, jangan malu buat tanya, jangan malu buat cari tahu lembaga, institusi atau hal apapun yang mau kamu ikutin gitu, karena itu hak kamu untuk tahu apa yang akan kamu lakukan di situ. Hak kamu untuk tahu apa yang akan kamu alami di situ. Gitu. Jadi jangan takut buat nanya. Kemudian jangan takut buat nyoba. Nah itu. Ini yang seringkali jadi hinder terbesar gitu ya. Aku tahu bahasa Inggris itu penting. Cuma aku malas banget ya gitu kan. Ini yang kadang-kadang akhirnya bikin self development gak terjadi gitu. Karena cuman ada di ranah niat gitu, nggak sampai ke perilaku. Sedangkan self development adalah hasilnya bahkan gitu. Jadi tidak hanya mencoba, tapi memang sudah ada development di situ, sudah ada perkembangan dan growth-nya di situ. Gitu deh. Oke Mbak. Nah tadi udah dibahas juga nih. Aku jadi ini. Kan susah ya Kak untuk merealisasikan rencana tadi. Udah pengen aku tuh butuh bahasa Banget. Inggris nih. Tapi aku tuh malas. Gimana ya cara untuk meyakinkan diri untuk memulai menginvestasikan diri seperti itu, Mbak? Wah, ini main mindset banget nih kalau yang ini Iya, nih. iya. Ya kan? Gini, maju mundur tuh wajar teman-teman. Ragu-ragu tuh wajar teman-teman. Takut, khawatir, apalagi ketika mencoba hal yang baru itu wajar banget gitu. Kadang-kadang ada orang yang takut misalnya dalam bahasa Inggris, antar gue diketawain lagi pas sampai sana, atau kayak teman-temannya nggak enak lagi, atau apa segala macam gitu. Kalau aku biasanya akan menanyakan kembali sih, lo butuh nggak? Gitu. Aku akan menanyakan itu. Pertanyaan dasarnya lagi, lo butuh nggak? Butuh.
wah masih ragu-ragu, yaudah mending gak usah gitu. Tapi misalnya kayak gue butuh tapi ada tapinya gitu kan di situ. Ada tapinya, apa yang jadi tapinya gitu. Yang dipegang butuhnya deh. Kayak kamu butuh kan gitu. Dan masalahnya gini, investasi diri itu bukan investasi yang bisa didapatkan returnnya dalam waktu dekat. Karena investasi diri butuh proses ke dalam diri sendiri. Dan manusia itu adalah makhluk yang paling kompleks seujung dunia sejagat raya gitu ya. Karena kayak otak manusia tuh unik banget dan sekompleks itu. Sehingga kalau kita mau belajar sesuatu, meningkatkan sesuatu, itu butuh latihan yang gak cuma sekali. Semakin lama kita nunda, semakin lama juga kita mulai, semakin lama juga hasilnya ada. Dan hasilnya kita rasakan. Gitu. Jadi balik ke pertanyaan awal. Kamu butuh nggak? Butuh. Butuh apa enggak? Gitu. Butuh. Aku suka men-challenge diriku sendiri gitu. Terus kalau misalnya kayak, tapi kan gitu ya, aku biasa, atau misalnya, kalau aku pribadi misalnya mau nyoba ke suatu hal gitu ya, ntar gimana kalau gitu. Banyak if-nya gitu loh. Gimana kalau ntar di sana aku gini? Aku balikin. Gimana kalau ntar itu nggak terjadi? Gitu. Aku misalnya mikir, gimana ntar kalau orang-orang ngetawain bahasa Inggris gue? Aku challenge lagi kepalaku. Gimana kalau orang-orang nggak ada yang ngetawain lo? Gitu. Gimana kalau ntar gurunya nggak asik? Gimana kalau gurunya asik? Gitu. Jadi ajak otakku untuk melihat sudut pandang yang lain. Gitu. Karena seringkali ketakutan itu adalah hal yang tidak rasional. Dan kita perlu menantang kepala kita lagi gitu dengan hal-hal yang lebih rasional. Dan probability-nya kalau dilihat secara statistik itu sebenarnya kecil loh kekhawatiran kita untuk terjadi dan menjadi kenyataan gitu. Jadi aku akan challenge lagi. Gimana kalau yang terjadi sebaliknya? Oh, Halo? halo Mbak Arin. Udah masuk lagi Mbak Arin? Sudah. Terputus ya? Enggak sih, tapi tahu-tahu tadi sempat hilang. Oh, Oke. oke. Kita lanjut ya Mbak ya. Oh iya, Aku silakan perlu Mbak. ulangi atau gimana? Dilanjutin aja Mbak, tadi udah sampai apa yang terakhir tadi ya? Men-challenge diriku sendiri. Challenge Oke. diri. Aku suka men-challenge diriku sendiri dengan memberikan pertanyaan yang sebaliknya. Aku khawatir misalnya nanti teman-temannya nggak asik. Lalu aku challenge dengan, gimana kalau teman-temannya asik? Gitu. Kalau misalnya gurunya nggak seru, gimana kolot? Gimana kalau gurunya nggak kolot? Gitu. Jadi aku tantang dulu di awal gitu. Kalau misalnya udah kumpul keberaniannya, setelah aku menantang diriku sendiri, kemudian step kedua atau step selanjutnya adalah aku mengingat lagi alasanku memulai gitu. Aku ke situ tuh kayak kadang-kadang capek ya, kadang-kadang mungkin beneran nggak enak tuh gurunya atau beneran nggak asik teman-temannya gitu. Lalu ketika sedang naik turun semangatnya, dan semangat itu pasti naik turun teman-teman ya, jangan berharap ketika kamu mulai sesuatu kurvanya akan lurus naik ke atas gitu, nggak. Kamu pasti mungkin akan kadang-kadang demotivasi, kadang males, kadang entar dulu dan seterusnya. Nah ketika lagi mulai turun, kita bisa untuk ingat lagi nih alasan kita untuk mulai kemarin tuh apa sih. Kenapa sih aku waktu itu ngerasa perlu bahasa Inggris gitu loh. Dan mungkin bisa juga diingat lagi goal apa yang mau kita tuju nantinya. That's why saya mengulang-ulang dari tadi. Cari tahu dulu apa yang mau kamu tuju, goalnya kemana. Kalau kita nggak punya goal, akan susah sih nanti ngobrolnya, mengusahakannya, atau bertahan di situnya juga akan susah gitu. Berarti tujuan itu emang penting banget ya Mbak ya? Betul. Kalau nggak ada tujuannya, ntar kita kayak ya udah serabutan aja gitu, kanan kiri dicoba tapi nggak ada arahnya gitu kan. Terus bingung sendiri Betul nanti. banget. Yes, itu yang biasanya terjadi ya Mbak ya. Oke. Nah, bagaimana sih Mbak cara di usia 20 tahun seperti ini Mbak, di 20 tahunan yang biasanya orang-orang tuh sebut quarter crisis life seperti itu. Nah, gimana sih investasi yang paling sesuai untuk dilakukan seperti itu yang bisa membawa kita menuju tujuan hidup seperti itu, biar nggak mengalami gimana Mbak?
Udah Berat paham nih, belum? pertanyaannya mulai berat nih. Iya, pertanyaan quarter crisis life ini yang biasanya terjadi di anak-anak 20 tahunan nih. Benar. Sebenarnya nggak ada rumusnya ya. Aku akan sampaikan Hmm. lagi bahwa sebenarnya dalam pengembangan diri itu nggak ada rumusnya. Pada dasarnya akan kembali lagi kamu butuhnya apa gitu. Nah, kalau di usia-usia 20-an, kalau di sini aku mungkin ngelihatnya dari sudut pandang ini ya, kemampuan kemampuan kognitif, kemampuan fisik, masih relatif sehat, masih relatif banyak tenaganya gitu ya. Menurutku, dan banyak riset yang menunjukkan bahwa investasi pendidikan tuh yang paling long last dan minim resiko. Karena gimana juga manusia akan butuh pendidikan gitu. Kemudian investasi relasi. Wah, mumpung nih badannya masih sehat, tenaganya masih banyak, bisa pindah-pindah sana sini, ngobrol ketemu sama orang, jalin relasi, ketemu orang baru dan seterusnya. Keluar gitu, keluar ketemu orang, jalin relasi dengan orang tersebut gitu kan. Kita nggak akan tahu loh, sekarang mungkin ketemu sebagai teman makan bakso gitu kan, tapi kita nggak akan tahu dia nantinya akan bergerak ke arah mana gitu, dia akan jadi apa nanti, atau mungkin dia akan butuh project apa, atau mungkin dia akan ngenalin kita ke orang lain lagi gitu kan. Jadi aku dan ada sahabatku di kampus waktu itu kita sepakat kalau relasi itu jadi salah satu hal yang penting banget buat dilakuin sejak dini sih, buat dipupuk sejak dini gitu. Investasi paling penting selain pendidikan menurut kami adalah relasi gitu. Dan itu kerasa banget di aku sekarang, aku sudah agak akhir 20-an. Dan di sini kayak ternyata aku nggak tahu kalau ada juniorku yang memberikan rekomendasi misalnya gitu, atau misalnya jadi kesini jadi bisa ikut podcast ini kan karena ternyata ada senior gitu kan, atau direkomendasikan oleh temanku ke temennya gitu. Jadi nggak ada yang tahu gitu kita kita bisa seperti apa gitu. Jadi jaga relasi, pendidikan, relasi, dan sikap. Wah, attitude itu sangat-sangat penting sih gitu. Kita pintar, brilian banget, it's a very good thing, but ketika kita punya attitude yang bisa diterima dengan baik oleh orang lain, yang juga mungkin tidak tidak hanya mementingkan diri sendiri dan seterusnya, kemudian juga sikap kerja kita bagus gitu ya. Menurutku itu juga akan jadi investasi yang long last banget sih gitu. Orang mungkin tertarik sama kita karena kita pintar, tapi orang akan ingat sama kita karena kita sikap kerjanya bagus gitu. Itu yang aku rasakan banget di kantorku sih. Seperti itu. Terus kalau misalnya memang kamu belum ada tanggungan yang lain-lain, mungkin bisa juga akhirnya bergerak ke arah investasi finansial. Mumpung tenaganya masih banyak, kesempatannya juga masih luas gitu ya, kita bisa mulai pupuk-pupuk di situ. Mungkin itu kali ya beberapa hal. Oke. Tadi dari sebutin ya sama Mbak Arin, ada investasi pendidikan, kemudian investasi relasi seperti itu. Nah, dari sekian banyaknya bentuk investasi ini, Mbak, apakah kita dapat melakukannya sekaligus dan bagaimana sih cara kita mengoptimalkannya investasi-investasi itu? Oke, bisa nggak sih dilakukan secara sekaligus gitu? Beberapa mungkin bisa, beberapa yang lain nggak bisa. Misalnya gini, yang kita mau yang mau kita tabung, yang mau kita upayakan sekarang adalah misalnya di pendidikan. Tapi kita juga mau investasi finansial gitu. Ya mungkin akan sulit gitu ya, sambil belajar, sambil juga ngejar karir yang apa namanya segitunya gitu. Atau mungkin misalnya kita butuh relasi. Kadang-kadang relasi tidak selalu berhubungan dengan finansial gitu. Jadi kita perlu bahkan mengorbankan finansial dulu misalnya gitu. Jadi beberapa hal nggak bisa jalan berbarengan menurutku. Tapi aku bisa jadi salah sih. Tapi beberapa yang lain bisa jadi berbarengan. Misalnya tadi pendidikan sama relasi. Mungkin banget ketika kita pindah ke satu lembaga kursus misalnya kita jadi punya relasi baru. Kita ikut lomba, kita uh, nambah nih secara pengalaman dan pendidikan, tapi juga dapat relasi baru. Itu mungkin banget. Jadi um, good side-nya adalah mungkin banget sih untuk beberapa hal dilakukan secara bersamaan. Apa yang bisa bikin itu optimal menurutku kesungguh-sungguhan dan kejujuran. Buatku ya, kalau misalnya di self improvement ya gitu, self development dan self investment gitu. Karena gimana juga ya tadi kita akan diingat karena sikap kita gitu. Pinter banget tapi misalnya cara ngomongnya atau cara
berdiskusinya, cara komunikasinya kurang bisa diterima, mungkin orang nggak akan mau kerja lagi gitu. Atau mungkin kalau mau kerja lagi beberapa kali aja deh kalau kepepet misalnya gitu ya. Tapi ketika kita bisa masuk dan diterima baik oleh orang lain, itu akan jadi hal plus lainnya gitu untuk kita. Itu sih. Dan sungguh-sungguh, aku pernah baca postingan kakak kelasku kayak dia bilang, ketika lo dikasih kerjaan, kerjain itu sebanyak 110%. 100% yang diminta, 10% bonusnya yang lo kasih gitu. Karena 10% itulah sebenarnya yang bikin kita retain di situ, atau orang jadi trust lagi sama kita. Jadi kayak nggak apa-apa loh untuk memberikan lebih dari apa yang diminta sebenarnya gitu. Ya gitu, dan kayak oh ya I kinda relate to that gitu. Oke. Iya sih Mbak, biasanya memang kayak gitu ya, ketika kita udah melakukan yang terbaik, melakukan pekerjaan, kalau misal kita melakukan yang lebih baik lagi yang sebisanya kita, malah itu yang biasanya jadi peluang untuk kita bisa memuaskan orang lain seperti itu ya. Betul. Dan apa namanya? Dan jangan lupa kalau self development itu ya buat kamu gitu. Bukan buat bos kamu, bukan buat atasan kamu, bukan buat klien kamu gitu. Jadi misalnya emang kamu lagi butuh relasi gitu ya, dan kamu harus ngasih 110%, kok kayak kesannya, ya ngapain, kan gue cuma dibayar segini buat 100%, ngapain gue ngasih 110% gitu ya. Ya 10%-nya buat diri kamu sendiri gitu. Itu buat dirimu gitu, bukan buat orang lain. Karena kalau emang kamu mau develop yourself, ya that's the cost that you have to pay for yourself gitu. Gitu sih aku ngelihatnya. Oke, Kak. Oke, dari tadi kan kita udah bahas investasi diri seperti itu. Nah, investasi ini kan biasanya identik dengan adanya return seperti itu. Lalu bagaimana sih Kak cara mengukur return dari self development ini? Waduh, abstrak nih ya. Abstrak sih bener. Dan tapi akan balik lagi ya. Kita akan lihat lagi misalnya kayak beberapa orang bisa mengukur ini dari kesempatan karir atau kesempatan pekerjaan yang kemudian dipercayakan ke kita misalnya gitu. Atau misalnya dilihat juga dari opportunity sih. Kalau misalnya mau ditarik garis lurus gitu ya. Lihat lagi dari opportunity yang akhirnya bisa kita pursue gitu. Entah itu dari yang datangnya dari orang lain, misalnya kayak offer kerjaan dari orang lain, atau misalnya rekomendasi yang diberikan oleh orang lain gitu ya, atau mungkin hal yang bisa kita upayakan sendiri gitu, menggunakan apa yang sudah kita investasikan. Misalnya kayak tadi bahasa Inggris, kalau di case aku jadi bisa apply ke tempat pekerjaan yang menggunakan bahasa Inggris karena aku punya skill bahasa Inggris gitu. Atau kalau dari eksternal misalnya, jadi ada orang yang merekomendasikan aku ketika ada klien yang ngomongnya pakai bahasa Inggris gitu. Itu menurutku salah satu ukuran yang paling mudah terlihat ya untuk investasi diri sendiri. Di sisi yang lainnya juga bisa jadi kayak kamu untuk balik ke dirimu sendiri, how well you feel good about yourself gitu. Seberapa kamu merasa cukup dan nyaman dengan apa yang sudah kamu miliki sekarang dari hasil usaha untuk pengembangan dirimu gitu. Kadang-kadang soalnya ukurannya kan beda tiap orang ya gitu. Misalnya balik lagi ke skill bahasa Inggris. Mungkin buat beberapa orang standarnya harus IELTS 8 gitu. Buatku aku nggak bisa IELTS 8 sekarang gitu. Buatku aku sudah cukup dengan TOEFL 550 deh misalnya gitu. Itu sudah beda gitu kan ukurannya. Jadi akhirnya akan balik ke orang lagi dan seberapa dia sudah merasa cukup dengan self improvement yang dia miliki sekarang gitu. Merasa cukup is one thing, tapi semoga perasaan cukup itu tidak menghentikan kita dan tidak memberhentikan kita untuk terus berkembang ya. Oke, Kak. Nah, berapa sih standar kita bisa menyatakan kalau investasi yang kita lakukan kepada diri kita ini tuh sudah memberikan imbal balik untuk diri kita? Harus dalam angka kah? Kok kayaknya susah ya. Kayaknya ini deh, kurang lebih sama juga ya kayak yang sebelumnya kali ya Mbak ya. Yang tadi tentang return seperti itu. Bener-bener. Terus aku lagi refleksi nih ke diriku sendiri gitu. Kayak ada kesempatan yang baru-baru ini ku rasakan gitu ya. Yang itu aku kaget dan aku nggak pernah expect kesempatan ini akan datang karena relasi yang ku punya gitu. Dan ternyata aku bahkan lupa
ada temanku itu yang memang dia bekerja di tempat tersebut gitu. Aku nggak pernah tahu dia kerja di mana, tapi ternyata dia memberikanku rekomendasi gitu. Dan itu menurutku salah satu return dari apa yang sudah kuinvestasikan di zaman dulu gitu. Kayak sikap mungkin aku jujur aku sampai sekarang belum belum tahu gitu ya apa kesan apa yang dia simpan tentangku, tapi alhamdulillah ternyata itu memberikan dia kemauan untuk memberikan rekomendasi tentangku dalam konteks positif gitu ya. Sehingga menurutku itu salah satu ukuran kalau investasiku zaman dulu ternyata mulai membawa return ke aku sekarang gitu. Jadi coba cek lagi deh kalau misalnya kayak teman-teman pernah nih ngerasain atau ngalamin ada hadiah-hadiah atau ada hal-hal yang tidak terduga yang mungkin datangnya dari orang-orang yang pernah kamu temui dulu atau dari hal-hal yang pernah kamu usahakan dulu gitu ya. Sekarang baru kerasa buahnya. Mungkin itu adalah return itu dari si investasi yang kamu lakukan di zaman-zaman dulu gitu. Berarti return dari investasi diri yang kita lakukan seperti itu tuh bisa datang kapan aja gitu ya, Kak? Benar-benar bisa datang kapan aja. Atau mungkin bukan berupa kesempatan juga bisa loh. Bisa jadi misalnya gini, investasi dirinya adalah lebih ke value diri sendiri atau sikap diri sendiri. Atau misalnya kayak kemampuan ke diri sendiri. Atau bahkan kematangan emosional. Kayak misalnya ada juga orang yang menginvestasikan ke personal development as in dia punya luka batin, kemudian coba healing dengan luka batin tersebut. Sekarang akhirnya dia bisa merasa nyaman dengan hidupnya, bisa membangun keluarga dengan cara yang dia rasa nyaman dan cukup misalnya, itu juga hasil dari investasi yang sudah dilakukan dulu-dulu dan kita rasakan sekarang gitu. Jadi bisa jadi bentuknya kesempatan, bisa jadi kenyamanan secara personal, macam-macam banget sih bentuk returnnya tergantung dari apa yang sebenarnya kita investasikan gitu. Oke, mungkin cukup itu aja Kak untuk podcast hari ini. Nah, buat teman-teman Aiders nih yang masih bingung dan bingung bagaimana cara untuk memulai investasi diri, bisa banget nih konsultasi dulu. Ingat ya, tadi udah dijelaskan juga penting untuk diri kita, mengenali diri kita lebih dalam lagi sehingga kita bisa menentukan pengembangan diri apa sih yang sesuai dengan diri kita masing-masing seperti itu. Bisa banget nih teman-teman ngobrol bareng konselor Aida Konsultan. Nah, kalau ada yang perlu diperdalam lagi, nggak perlu sedih juga karena Aida Curcol ini tuh punya layanan konseling Aida Curcol dengan topik yang seputar karir, education, relationship, self-development, serta parenting. Nah, untuk caranya, teman-teman bisa banget untuk klik link di bio Instagram Aida Konsultan Indonesia, kemudian pilih registrasi Aida Curcol, kemudian isi formulir general check up dengan lengkap, kemudian lakukan pembayaran sesuai jumlah harga yang tertera, kirim bukti ke CP, kemudian tunggu konfirmasi dan jadwal konseling kamu. Nah, terakhir nih closing statement dari Kak Arinda mungkin bisa memberikan closing statement, Kak? Oke, menurutku kalau kita ngomongin tentang investasi diri, ini adalah proses yang seumur hidup sih. Mungkin tadi kita udah ngobrol banyak ya tentang bagaimana apa yang bisa diinvestasikan, mulainya kapan, lalu kira-kira returnnya seperti apa, bisa dilihat atau tidak gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa investasi diri adalah satu proses yang dilakukan seumur hidup kita, sampai mungkin kita nanti sudah tidak ada nyawanya, sudah tidak bisa bernafas, mungkin disitulah saatnya kita sudah berhenti berinvestasi gitu. Jadi jangan capek teman-teman, kalau misalnya rasanya udah umur 20-an akhir kok masih gini-gini aja, gue udah belajar ini itu, udah apa-apa segala macam kok masih gini-gini aja. Tenang aja teman-teman, prosesnya belum selesai, masih bisa dilanjutkan. Return-nya pun bisa jadi bukan hal yang bisa kita lihat gitu. Bisa jadi hal-hal yang mungkin dirasakannya oleh keluarga kita sendiri, atau mungkin bisa jadi hal-hal yang terjadi di luar pengetahuan kita gitu. Mungkin reputasi baik di mata teman-teman dan seterusnya. Jadi, mari kita terus saja untuk melakukan self development tanpa berfokus pada hasilnya. Yang penting adalah diri kita sendiri, rasa nyamannya, rasa tenangnya, rasa puasnya terhadap capaian diri sendiri. Itu yang paling penting dari self development sebenarnya.
Oke, terima kasih Kak Arinda udah menyempatkan waktunya nih untuk memberikan pemahaman juga nih buat Aiders terkait investasi diri seperti itu. Semoga apa yang Sama-sama. udah kita diskusikan di podcast ini bisa bermanfaat buat teman-teman, terutama Aiders, dan untuk hari ini, besok, dan seterusnya. Oke, sampai jumpa Kak Arinda. Terima kasih. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi, Kak.